Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mali Azhara dengan NIM B300-200-123. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan makroekonomi dan mikroekonomi menurut Keynes, Irving Fisher, Franco Modigliani, dan juga Milton. Yang pertama adalah teori menurut Keynes. Menurut Keynes ini, konsumsi ini berhubungan langsung dengan pendapatan. Kemudian kita akan membahas dugaan Keynes. Yang pertama, 0 kurang dari MPC kurang dari 1. Yang kedua, rata-rata kecenderungan mengkonsumsi atau APC jatuh ketika pendapatan naik, atau APC sama dengan C per Y. Kemudian yang ketiga, pendapatan adalah penentu utama konsumsi. Jadi menurut Keynes ini dikatakan bahwa pendapatan adalah penentu utama dalam konsumsi. Berapa masalah fungsi konsumsi Keynesian? Yang pertama, berdasarkan fungsi konsumsi Keynesian, para ekonom memperkirakan bahwa C akan lebih lambat dari Y. Namun, prediksi ini tidak menjadi kenyataan, karena ketika Y naik, maka APC tidak turun dan C naik pada tingkat yang sama dengan pendapatan. Simon juga menunjukkan bahwa C per Y itu stabil dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah teori menurut Irving Fisher. Teori Irving Fisher ini adalah pertimbangan yang dilakukan seseorang untuk melakukan konsumsi berdasarkan kondisi tersebut akan menentukan jumlah seberapa banyak pendapatan akan ditabung, kemudian seberapa banyak pendapatan yang akan dikeluarkan atau dihabiskan untuk keperluan konsumsi. Teori Irving Fisher ini menjadi dasar teori konsumsi pada umumnya. Teori Irving Fisher ini mengasumsikan konsumen berpandangan ke depan dan rasional dalam membuat pilihan antar waktu, yaitu pilihan yang meliputi periode waktu yang berbeda, yang kemudian menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki dan bagaimana hambatan ini serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan. Selanjutnya adalah Franco Modigliani. Kalau tadi Keynes itu membahas mengenai konsumsi sekarang bergantung pada pendapatan sekarang, terus Irving Fisher itu konsumsi sekarang bergantung pada pendapatan seumur hidup. Kalau Modigliani ini, pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang, dan tabungan itu membuat konsumen dapat mengalihkan pendapatan dari masa hidupnya ketika pendapatan tinggi ke masa hidupnya ketika pendapatannya rendah. Nah, interpretasi perilaku konsumsi ini mendasari hipotesis daur hidup. Akhir ada Milton Friedman. Milton Friedman ini berpikiran bahwa pendapatan permanen akan mempengaruhi besarnya jumlah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata masyarakatnya. Nah, kecenderungan mengkonsumsi tersebut dapat berupa makanan maupun non-makanan. Hal ini bergantung pada besar dan kecilnya jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat.